Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Saya belum sempat tuliskan di overhead projector. Saudara tahu kenapa? Saya berdoa dari seminggu ini, apa yang Tuhan yang kau ingin sampaikan kepada umatmu? Sampai tadi malam, saudara, saya tidak tahu. Dan saya, kalau sudah begitu ya, saya mau paksa-paksa Tuhan itu tidak bisa. Istri saya bilang, tidur aja, nggak usah ribut-ribut, tidur aja, besok menyerah dengan Tuhan, katanya. Ya betul, mau apa? Saya dari pengalaman saya itu, kalau saya paksa-paksakan itu ya tidak keluar apa-apa. Saya bilang, Tuhan, dalam hadirat-Mu dan sejahtera-Mu aku mau tidur, saya bilang. Kan saya tidur akhirnya. Tapi sekarang mari kita lihat akan pesan Tuhan buat kita. Mazmur pasal 27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan berbicara tentang the beauty of the Lord, keindahan daripada Tuhan. Mazmur 27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa, saudara. Ayat yang keempat, ini yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan, tapi dikatakan to behold the beauty of the Lord, untuk memandang akan keindahan Tuhan, the beauty of the Lord. Nah, kalau Anda perhatikan, pasal ini berbicara tentang peristiwa yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami pertentangan dan tekanan yang berat dalam hidupnya. Orang ini berhadapan dengan musuh, dia dikejar untuk dibinasakan. Ketika Raja Saul itu membenci dia, maka sepertinya seluruh Israel dipaksa untuk membenci dia. Dalam keadaan terjepit seperti itu, keluarlah Mazmur dan dia berkata, oh aman dalam lindungan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan itu terangku, keselamatanku, bentengku. Penjahat menyerang aku, memakan dagingku, musuhku tergelincir semua, katanya. Dan dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Dan dia berkata, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Anda bisa bayangkan akan keadaan yang dialami oleh Daud, kondisi di mana dia tertekan, terjepit, begitu banyak masalah yang dia hadapi. Tapi ayat yang keempat, yang aneh adalah dia tidak mencoba berteriak, Tuhan beri aku jalan keluar. Dia enggak berteriak, Tuhan datangkan pertolongan kepadaku. Tidak. Ayat yang keempat, reaksi yang muncul ketika masalah begitu besar menekan akan hidupnya, dia berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Permintaannya apa, saudara? Bukan permintaan jalan keluar, bukan permintaan pertolongan, bukan permintaan akan kekuatan, bukan permintaan akan bantuan dan mujizatnya, tapi dia berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dan dia berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan kemudian dia berkata, to behold the beauty of the Lord, untuk melihat, menyaksikan akan keindahan daripada Allah. Saudara, ini orang aneh. Ketika dia terjepit dan ketika dia tertekan, dia tidak berdoa supaya Allah mencarikan jalan buat dia, atau supaya dia bisa menemukan jalan yang terbaik buat dia.
Tapi yang dia doakan, yang dia ingini adalah to behold the beauty of the Lord. Untuk bisa menyaksikan, memandang, dan melihat akan keindahan Tuhan. Nah, permintaan ini aneh sebetulnya. Tapi saya mau beritahu saudara, ini yang membuat perbedaan yang nyata antara Yesus dengan pengajar-pengajar yang lain. Saudara, di bumi ini banyak faham, banyak isme-isme, dan semua berisi ajaran-ajaran orang. Tapi Yesus tidak menfokuskan akan kekristenan kita dengan apa yang dia ajarkan saja. Tapi yang lebih utama, dia menfokuskan kekristenan kita dengan dirinya sendiri. Bukan hanya dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan kalau Anda perhatikan, apa yang pernah diucapkan Yesus yang ditulis dalam Injil ini lebih sedikit dari apa yang pernah diungkapkan oleh Allah lewat Paulus misalnya. Coba hitung berapa kalimat yang diucapkan Yesus yang ditulis dalam 4 Injil, dan berapa kalimat yang ditulis oleh Paulus oleh karena wahyu daripada Roh Kudus. Bukan soal apa yang dia ajarkan, tapi harus berfokus kepada dirinya sendiri. Dan Daud mengerti akan hal itu. Ketika dia terjepit, dia berkata, ini yang aku inginkan ya Tuhan, to behold the beauty of the Lord, untuk bisa melihat akan keindahan Tuhan. Nah, yang pertama dia berkata, aku ingin melihat akan keindahan Tuhan. Keindahan yang bagaimana sebetulnya, yang Allah miliki dan dia mau berikan buat kita. Lihat Mazmur 29. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pasal 29, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi, worship the Lord in the beauty of holiness. Sembahlah Tuhan dalam keindahan kekudusan. Saudara, kekudusan Allah, keindahan Allah itu ada pada kekudusannya. Dan Daud yang sama berkata, worship the Lord in the beauty of holiness. Baiklah kita menyembah dia dengan keindahan yang kita punya, dan keindahan itu ada di dalam kekudusannya. Nah, jadi begini saudara. Pertama-tama dia memandang akan keindahan Tuhan. Ketika dia hanya bisa memandang keindahan Allah, dan dia berkata, oh Tuhan, engkau sungguh beauty, engkau sungguh beautiful, engkau sungguh indah, ada keindahan Allah yang begitu luar biasa, aku memandangi. Ketika dia memandangi akan keindahan Tuhan, timbul kerinduan dalam hatinya. Oh, seandainya aku bisa mendekat, dan aku bisa memiliki keindahan yang sama. Kerinduan hatinya bukan sekedar dari memandang dia, tapi sudah sampai pada kerinduan untuk juga memiliki keindahan seperti yang dimiliki oleh Allah. Bukan seperti Lucifer. Lucifer ingin menyamai Tuhan, tapi ini keindahan dalam pengertian kekudusan Allah. Dan itu yang Allah perintahkan dalam kitab Imamat. Hendaklah engkau kudus, karena aku juga Allahmu adalah kudus adanya. Saudara sekalian, Daud mengajarkan kepada kita sesuatu. Manakala kita bisa memandang akan keindahan Allah, maka apa yang engkau mampu pandang itu akan muncul dalam hatimu keinginan untuk memiliki keindahan yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhanmu. Dengan kata lain, dia mau berkata, pewahyuan yang kita terima akan membuat suatu lompatan kerinduan yang begitu besar dalam batin kita untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Bumi ini penuh dengan banyak barang yang menawarkan keindahan yang tujuannya membangkitkan selera kita. Coba perhatikan akan iklan-iklan di surat kabar, di majalah, di televisi. Yang Anda perhatikan itu,
Berapa banyak dari pihak konsumen yang terkecoh oleh keindahan iklan? Ya, coba lihat. Saya kadang-kadang nggak bisa mengerti. Orang jual mobil saja, supaya orang itu beli mobilnya, itu dipasangi gambar perempuan. Perempuan miskin nggak bisa beli pakaian lengkap, gitu. Jadi saya nggak bisa melihat apa hubungannya. Ya, SIM tidak punya perempuan ini, lah apa hubungannya mobil dengan perempuan seperti itu? Itu hanya kemauan, kepandaian orang untuk attract, untuk menarik akan kerinduan kita, rasa ingin kita untuk memiliki akan mobil itu. Lihat akan apartemen, rumah-rumah yang dijual di surat kabar. Tiap hari saya baca di Kompas itu, apartemen ini, rumah ini, gambarnya, fotonya bagus sekali. Coba Anda cek kenyataannya. Banjir, bau mungkin saudara, karena tempat sampah, dekat dengan tempat sampah. Tapi orang mencoba supaya mata kita itu melihat sesuatu yang indah. Begitu mata jasmani ini tertarik dengan sesuatu yang indah itu, lalu rasa ingin memiliki kita akan muncul. Nah, mata rohani kita sama. Kalau kita mampu melihat the beauty of the Lord, keindahan daripada Allah, maka ketika mata kita mampu melihatnya, itu akan menciptakan rangsangan dalam roh kita untuk kita bisa mencari Allah dengan segenap hati karena keindahan yang kita saksikan. Coba buka Yesaya pasal 26. Yesaya 26 ayat yang ke-9. Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Dalam bahasa Inggris saya berkata begini. With my soul I have desired you in the night. Dengan jiwaku aku mengingini engkau pada waktu malam. Yes, by my spirit within me. Ya, dengan roh yang di dalam aku, I will seek you eagerly. Aku akan sungguh-sungguh segenap hati mencari engkau. Dengan apa? Dengan rohnya. Manusia, hanya manusia rohani yang akan punya kerinduan yang besar kepada Allahnya. Manusia jiwani hanya mencari apa yang Tuhan punya. Manusia rohani mencari akan Allahnya. Daud berkata, ketika musuh menghimpit, masalah datang, dan setiap manusia tidak pernah lepas dari masalah. Semua kita menghadapi tekanan, semua kita menghadapi masalah. Tapi Daud berkata, ketika semuanya tidak bisa aku hindari lagi, ini yang aku doakan, ini yang aku mau, to behold the beauty of the Lord, untuk bisa memandang keindahan Tuhan. Pasal 27 dia berkata, aku ingin memandang keindahan Tuhan. Pasal 29 dia berkata, aku mau menyembah in the beauty of holiness. Aku mau datang tersungkur menyembah kepadamu Tuhan dengan keindahan kekudusanmu sendiri. Saudara, kalau kita bisa mengerti ini, betapa kita rindu setiap saat Allah membukakan pewahyuannya atas pribadinya kepada kita. Jangan jadi orang Kristen yang puas hanya dengar apa yang tiap minggu diajarkan di tempat ini. Biarlah masing-masing kita punya kerinduan yang sama seperti Daud. Engkau berkata, Tuhan, ketika problem begitu banyak muncul, ini yang aku mau, ini yang aku mau. To behold the beauty of the Lord, untuk memandang keindahan Tuhan. Saudara, ketika hidup kita ini berakhir, kita tidak akan kembali kepada berkat Tuhan. Tidak akan kita kembali kepada kesembuhan yang dari Tuhan. Tidak akan kita kembali kepada kekayaannya Tuhan. Ketika hidup kita kelak berakhir, kita kembali kepada Dia sendiri. Dan itu yang kekal. Kalau selama hidupmu engkau hanya menfokuskan kepada apa yang Dia punya dan bukan Dia sendiri, ketika engkau kembali, bingung saudara. Karena semua itu lenyap. Yang ada tinggal Dia sebagai pribadi. Dan Daud tahu itu. Dia cari Allahnya.
Ini yang aku doakan, ini yang aku ingini. To behold the beauty of the Lord. Dan pasal 29 dia berkata, worship the Lord in the beauty of holiness. Sembah Tuhanmu dalam keindahan kekudusannya. Nah, sekarang lihat saudara, ketika dia bisa menyembah Allah dalam keindahan kekudusannya, apa yang terjadi? Mazmur pasal 90. Musa mengungkapkan ini dengan luar biasa. Mazmur pasal yang ke-90. Lihat apa yang Musa ungkapkan. Ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Dalam bahasa Inggrisnya, let the beauty of the Lord our God be upon us. Biarlah keindahan dari Tuhan Allah kita itu ada di atas kita. Luar biasa. Pertama Daud berkata, aku mengingini keindahan Tuhan. Aku ingin melihat keindahan Tuhan. Aku mau lihat itu. Dan rohku mencari Engkau Tuhan. Sampai aku bisa memandang akan keindahan-Mu. Saudara, tidak semua orang Kristen bisa memandang keindahan Tuhan. Coba perhatikan akan hidup kita masing-masing. Ada banyak orang yang berkata begini, ikut Tuhan itu gak enak. Banyak aturan, banyak larangan. Gak ngasih perpuluhan, keliru. Nyuap, keliru. Buat nota fiktif, keliru. Apalagi lampu merah terjang, keliru. Mau kawin lagi, tidak boleh. Mau cerai, tidak boleh. Padahal orang itu kan ada bosennya. Nah, saya 50 tahun ketemu orang begini terus tiap hari. Masa gak bosen? Bosen mau ganti, gak boleh. Mau ini gak boleh, mau itu gak boleh. Semua tidak boleh. Gak enak. Banyak larangannya. Lalu dengar lagi. Orang kok suruh hidup kudus, mana bisa? Bumi ini kan kotor. Gak mungkin kudus. Jadi itu nonsen itu. Nah, semua orang kan harus tahu kita manusia punya kelemahan. Nah, kalau kamu nanti mau mati ya, nanti mati lain urusan lah. Nanti sebelum mati, kurang 2 detik itu masih sempat, Tuhan ampunilah semua dosaku. Dari lahir sampai mati ini, ampuni semua. Amin. Mati. Selesai katanya gitu. Nah, lihat ketika kita diajar bicara kekudusan, kita tolak itu. Betul nggak saudara? Ya. Coba perhatikan. Orang mesti berkata, loh gitu kok nggak boleh, ini nggak boleh. Yang boleh apa? Itu artinya kita belum mampu melihat the beauty of the Lord. Apa yang Daud minta tidak gampang, saudara. Dia berkata, aku ingin melihat, to behold the beauty of the Lord. Dan keindahan Tuhan itu ada pada kekudusannya. Nah, kita manusia, daging ini cenderung untuk menolak keindahan Tuhan. Sebetulnya Daud bisa berkata begini, Tuhan, musuhku menyerang aku, biar aku bantai mereka sampai mati. Kan maunya begitu. Engkau kirimkan pasukanmu Tuhan, leburkan, injak-injak sampai lumat musuh-musuhku di depanku, biar aku menyaksikan penderitaan mereka karena kurang ajar dengan aku. Kan maunya begitu. Tapi dia malah berkata, aku ingin melihat the beauty of the Lord. Saudara tahu, orang kalau sudah kecepit, segala cara kita halalkan, itu manusia begitu. Pada waktu kita tertindas, kita menghalalkan semua cara. Tapi Daud malah mencari kekudusan Tuhan. Lo malah bodoh tuh. Contoh nih. Saudara ngelanggar lalu lintas. Nabrak mobilnya orang dari belakang. Sopirnya pingsan. Tidak tanpa luka. Karena ada sedikit jantung itu, pingsan. Dilihat belum mati, pingsan. Saudara. Sepi gak ada orang. Kita pikir apa? Kasih aja surat
maaf, and goodbye. Taruh saudara, tinggal pergi kan. Polisi datang. Ngomong apa? Damailah Pak, kita atur belakangan. Bapak kan pura-puranya nanti kalau lapor komandan, oh saya nggak lewat situ Pak, saya muter jalannya. Mari kita atur. Berapa? Bapak minta berapa? Kan begitu saudara. Pada waktu kita kecepit, banyak orang halalkan semua cara untuk membuat kita keluar dari masalah kita. Tapi Daud berkata, ketika dia tertekan, dia berkata, ini doaku, ini yang kuinginkan, to behold the beauty of the Lord. Dan pasal 29, dia berkata, keindahan daripada Allah itu adalah holiness, the beauty of holiness. Dan dia berkata, aku lihat itu, aku mengingini keindahannya. Dan dia berkata, biar aku mampu menyembah engkau dalam keindahan yang sama. Dan pasal 90 Musa berkata, biarlah keindahan Tuhan itu be upon us, ada di atas kita. Saudara, apakah engkau dan saya mengingini keindahan Tuhan itu? Tidak. Daging kita berkata, tidak. Apakah kita mengingini berkat Tuhan? Ya, semua berkata begitu. Apakah kita mengingini kesembuhannya? Pasti, katanya, teriak tanpa reserve, teriak kencang. Apakah kita menghendaki kemerdekaan yang daripada dia? Pasti, katanya. Semua teriak begitu. Tapi ketika Allah berkata, aku punya beauty, aku punya keindahan. Apakah engkau mengingini keindahanku? Belum, katanya gitu. Mau bilang tidak sungkan, kita bilang belum. Kapan nanti Tuhan, nanti. Anakku belum kawin semua, anaknya kawin semua. Sekarang mau? Belum Tuhan, cucuku baru 2. Macam-macam saudara. Itulah manusia. Semua yang kita anggap bisa menguntungkan kita, kita mau ambil semua. Tapi ketika the beauty of the Lord ditawarkan kepada kita, tidak banyak orang Kristen yang mau. Karena itu artinya kekudusan dari Allah sendiri. Tapi Daud ini luar biasa. Ketika dia berdoa, aku ingin melihat keindahan-Mu Tuhan. Dan dia tahu itu holiness, kekudusan. Nah setelah dia mampu melihat, dia berkata, biarlah aku bisa menyembah Engkau dengan keindahan yang sama. Dan Musa berkata, biar the beauty of the Lord be upon us, ada di atas kita. Saudara, orang bertanya, kapan saatnya itu terjadi? Saya berkata akan terjadi. Lihat 2 ayat terakhir saudara. Saya mau tunjukkan ini buat saudara. Lihat Imamat pasal yang ke-20. Imamat pasal yang ke-20. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Imamat 20 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Imamat pasal 20 ayat 7 dan 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini perintah. Kamu harus menguduskan dirimu. Tapi ayat 8 berkata begini. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Pertama dia berkata, kamu harus kudus. Cuman manusia berteriak, kami tidak bisa kudus Tuhan. Dan Allah akhirnya berkata, akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bahasa aslinya, Jehovah Makades. Nah, dengar baik-baik. Pada waktu kita bisa terbuka mata rohani kita, melihat akan keindahan Tuhan, melihat akan the beauty of the Lord, to behold the beauty of the Lord. Pada waktu kita melihat akan keindahan Tuhan, kita berkata, aku ingin Tuhan, aku ingin Tuhan, aku ingin Tuhan. Pada waktu mata rohanimu terbuka, maka pada saat itu engkau tahu, bukan dengan kekuatanku aku kudus, tapi engkau Allah yang menguduskan aku. Ketika Allah menguduskan kehidupan kita, ketika Allah memproses, menghancurkan semua kedagingan kita, mulai menguduskan kita,
maka seperti Daud engkau akan berkata, aku akan menyembah engkau in the beauty of holiness. Kekudusan tidak mungkin tercipta karena usaha manusia kita. Semua karena pengorbanan Yesus di Golgota 2000 tahun yang lalu. Hanya kalau kita terhisap dalam kematian dan kebangkitannya, engkau akan mengalami Jehovah Makades. Akulah Allah yang menguduskan. Pada waktu engkau melihat Jehovah Makades, waktu engkau melihat Dia Allah yang menguduskan, engkau akan berkata, Tuhan, kuduskan aku, kuduskan aku. Dan Allah akan menguduskan kehidupan kita. Dan tangannya akan membongkar semua yang Dia tidak berkenan. Dan pada waktu itu engkau seperti Daud berkata, worship the Lord in the beauty of holiness. Engkau bisa menyembah Dia dalam keindahan kekudusan. Pada waktu engkau bisa tersungkur menyembah Dia dalam kekudusan dan keindahan kekudusan Allah, maka seperti yang Musa katakan, let the beauty of the Lord our God be upon us. Ada di atas kita. Saudara, saya tahu ini bukan hal yang gampang dicerna. Ayat yang terakhir, Mazmur 110. Mazmur 110. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini berita buat akhir zaman, saudara. Mazmur 110, ayat pertama. Judulnya, Penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Aneh, perhatikan ini. Demikianlah firman Tuhan kepada siapa? Tuanku. Siapakah tuannya Daud ini? Siapa sebetulnya, saudara? Hah? Yesus. Bapa bicara kepada Tuan daripada Daud. Yesus. Ini pewahyuan. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Lalu perhatikan pada ayat yang ketiga. Ini akan terjadi menjelang semuanya ditaklukkan di bawah kaki Yesus secara real. Pemerintahannya akan ditegakkan. Dan menjelang hari itu apa yang terjadi? Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sampai sumpah, saudara. Dan Alkitab berkata, pada hari tentaramu bangsamu, thy people shall be willing, katanya. Umatmu akan berkata ya, akan sedia. In the day of thy power, pada hari di mana kuasamu dinyatakan. Ada hari yang Alkitab katakan the day of thy power. Ada suatu masa di mana masa itu kuasa Allah akan dinyatakan begitu dahsyat. Dengan kuasa yang begitu luar biasa, Alkitab berkata, thy people shall be willing. Umatmu akan rela, akan berkata ya in the day of thy power. In the beauties of holiness. Bukan hanya beauty, saudara. Beauties, jamak. Keindahan-keindahan dari kekudusan. From the womb of the morning, dari kandungan fajar, thou hast the dew of thy youth. Engkau akan bisa mendapatkan keremajaanmu seperti embun pagi. Saudara, saya percaya begini ya. Sebelum Tuhan datang yang kedua, akan ada masa di mana akan dikatakan the day of thy power. Pada hari di mana kuasanya itu dinyatakan, thy people shall be willing. Itu akan berkata ya. Sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah.
Ketika engkau melihat akan the beauty of the Lord, ketika engkau melihat akan keindahan Tuhan, timbul kerinduan dalam hatimu. Kerinduan dalam hatimu itu membuat engkau berkata, aku melihat Jehovah Makades, Allah yang menguduskan. Dengan kekudusan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Daud berkata di Mazmur pasal 29, worship the Lord in the beauty of holiness. Sembah dia dalam keindahan kekudusan. Dan ketika kita bisa menyembah dia dalam keindahan kekudusannya, maka seperti Musa berkata, let the beauty of the Lord be upon us. Ada di atas kita. Saudara tulis, Anda renungkan, dan Allah akan mewahyukan lebih jauh dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya ingin supaya itu Anda ulang, sampai itu terwahyukan dalam hidupmu. Kenapa? Karena saya percaya itu berita sebelum air bah Nuh datang, dia berteriak tentang kebenaran. Saya bersyukur dengan anugerah Tuhan, saudara. Saya telepon Pak Yusak hari Selasa yang lalu. Saya bicara dengan dia, dan dia sampaikan beberapa hal. Dan dia berkata, luar biasa apa yang Tuhan siapkan buat kita pada akhir zaman ini. Saudara, saya mau itu merupakan kerinduan hati kita. Saya dengar kesaksian menarik, ada beberapa teman yang mimpi dan mimpinya sama. Dalam mimpi itu dilihat kita ini sedang dalam kelompok, dan masing-masing kelompok sedang sharing firman Tuhan. Tapi ada satu kelompok, ngapain? Nonton TV, saudara. Itu mimpi. Siapa yang mimpi itu ya? Siapa? Agus? Siapa lagi yang mimpi itu? Katanya ada beberapa orang yang mimpi yang sama. Aneh, mimpi kok bisa janjian bareng mimpinya, saudara. Mimpinya bareng sama. Ada kelompok sharing firman Tuhan. Tapi ada kelompok lihat TV, saudara. Saya mau katakan itu Allah yang berbicara. Sudah cukup banyak orang yang cari the beauty of the Lord. Kalau Anda buka Alkitab, engkau lihat keindahan Tuhan. Cuma masih ada orang yang ingin melihat keindahan iklan di TV, saudara. Saya mau katakan bertobat. Engkau bukan cari Tuhan. Engkau hanya sekedar ke gereja, sekedar beribadah. Coba cari the beauty of the Lord. Coba cari keindahannya. Luar biasa. Lihat kesaksiannya Pak Hartono. Lihat. Beautiful, indah sekali. Orang yang bisa melihat akan the beauty of the Lord, orang itu akan bisa mengerti kemana dia pergi. Amen, saudaraku. Ketika dia memandang keindahannya, timbul kerinduannya. Dan Allah mengatakan, aku Allah yang menguduskan, Jehovah Makades. Dan ketika dia terima pengudusan Allah, dia menyembah Tuhan dalam kekudusannya. Dan kekudusan keindahan Allah itu ada di atas kita. Banyak orang berusaha kudus, tidak bisa. Hanya Allah, hanya Tuhan. Ketika pewahyuan itu dibuka, luar biasa. Charlie kemarin tanya pada saya, Pak, bagaimana Bapak mendengar suara Tuhan, terima pengajaran dari Tuhan? Saya ngomong begini, pernahkah Anda, saudara pernah sekolah semua ya? Anda pernah sekolah. Kalau orang sekolah tuh gini, saudara. Kalau Anda enggak bingung matematika ya, misalnya rumus, kan mumet. Dulu aljabar, mumet, dengerin itu. Gini, ini pun kok keliru terus gitu. Semua jawabannya 5, saya kok 6 sendiri. Lah kamu keliru? Enggak mungkin, saya benar gitu. Ternyata keliru, memang keliru, saudara. Jadi kita ini pusing gitu ya. Tapi tiba-tiba gurumu ngajar karena saudaranya hanya takut tok sama gurunya itu. Galaknya luar biasa, ya saudara tidak bisa ngerti-ngerti. Lalu kau datang kepada seorang teman, dan teman ini berkata gini, kamu kok nggak ngerti? Ya loh, saya beritahu, ini rumusnya tuh gini, dihitung, diajari coro goblok-goblokan, ini ya tak ajari goblok-goblokan, weh. Ya, emang aku goblok, ya goblok-goblokan gitu ya, karena diajari kan goblok-goblokan, diajari gitu. Oh ngono,
Lah begitu Anda bilang, oh, buka pikiran. Coba beri soal lain lagi. Nah, O-nya tadi ngerti. Kalau nah itu masih goblok saudara. Kalau satria, oh, ngene we ora iso. Ketika O-nya itu keluar, diberi soal lagi Anda kerjakan. Bener gak? Kuis pinter. Lah yo, keturunan katanya gitu saudara. Anda ngerti gak? Ketika sesuatu buka di pikiran saudara, lalu engkau bisa ngerjakan itu. Dalam roh, ketika revelation dibuka, engkau teriak, Jehovah Makades. Engkau tahu jalan kekudusan Allah, saudara. Selama engkau belum bisa teriak, dengan Tuhan dalam hatimu, masih bebal di sini. Di sini kau boleh ngerti banyak di sini kau boleh ngerti. Tapi sebelum buka di sini, nggak bisa. Saudara tahu? Bagaimana bisa buka di sini kalau nonton The Beauty of TV, saudaraku? Nggak bisa. Kecuali engkau cari the beauty of our God, keindahan dari Tuhan. Apakah dengan engkau nongkrong di televisi 5 jam tiap hari, habis ini filmnya ini, habis ini iklan ini, habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini, Anda lihat gitu, apakah Anda bisa melihat, pewahyuan Tuhan? Ngerti gitu? Pernah? Gitu, sekolah sering ya saudara ya? Pernah? Dulu saya nggak bisa bahasa Inggris. Lalu ketika saya sudah kuliah gitu, saya buka lagi catatan saya SMP kelas 1. Saya ngerubah present ke past tense, saya bingung. Kok bisa was? Bingung ini saya bilang. Adalah kok bisa was? Tapi ketika Tuhan akhirnya oleh anugerah Tuhan saya diajari Tuhan sendiri, bisa, lalu kemudian saya buka, gitu saudara. Pada waktu saya ngerti, ada yang rontok di pikiran saya. Kalau saudara cari Tuhan, ketika engkau mengalami tekanan, engkau bukan cari jalan keluar, tapi engkau cari Dia. Satu kali engkau lihat keindahannya, engkau bilang di hatimu, wah, ini loh. Pada waktu engkau lihat keindahannya, Imamat 20 akan tergenapi. Engkau akan berkata, Jehovah Makades, Allah yang menguduskan aku. Dan kau langsung tahu harga dari pengorbanan Yesus 2000 tahun lalu. Pada waktu engkau lihat itu, engkau akan berteriak, kuduskan aku ya Tuhan. Dan engkau akan bisa berkata, worship the Lord in the beauty of holiness. Dan pada saat engkau terus menyembah Dia, seperti Musa katakan, let the beauty of the Lord our God be upon us. Ngerti saudara? Sudah bisa belum? Baca lagi nanti di rumah sampai jebol di hatimu. Kalau hanya sampai di sini percuma saudara. Tapi kalau sampai di sini merubahkan kehidupan kita semua. Amin. Siapkan hati kita terima tubuh dan darah Yesus. Mari semua angkat tangan kita. Katakan, you are holy, you are holy. You alone are worthy.